Kepala Senkom atau Komando Pusat Militer Amerika Serikat dicecar Senator Amerika mengenai strategi perang dengan Iran. Senat Amerika Serikat juga menyalahkan tindakan pemerintah yang memblokade Selat Hormuz karena blokade melanggar hukum internasional. Perdebatan sengit terjadi selama sidang Senat ketika Senator Tammy Duckworth menantang Kepala Senkom atau militer AS mengenai strategi perang dengan Iran. Tammy menantang Laksamana Brad Cooper menjabarkan strategi menghadapi Iran dan status hukum tindakan AS yang memblokade Selat Hormuz. Tammy juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz yang dilakukan AS dapat dianggap sebagai tindakan perang atau ilegal dalam hukum internasional. Senator AS itu juga menuduh pemerintahan Trump mengirimkan sinyal yang membingungkan tentang tujuannya berperang dengan Iran. And now, he said that it's a reopening of the Strait of Hormuz, which is a reminder was open before the war began. So if we don't know what we're fighting for, we certainly don't know how long we'll be fighting. And that Iran is clearly still capable of controlling the Strait of Hormuz. Americans are not safer. Dicecar sejumlah pertanyaan mengenai deadline perang dan blokade di Selat Hormuz, Komandan Militer AS tidak bisa berbicara banyak. Tanpa menjelaskan dengan detail, Brad Cooper hanya berbicara bahwa jangka waktu blokade ada di tangan kepemimpinan. Senator, I think it's important from a military perspective that my advice related to options be provided to both the Secretary and the President. We've done that. The decisions on timeline and execution are up to our civilian leadership. Blokade yang dilakukan pemerintahan Trump di Selat Hormuz dinilai senator merugikan warga Amerika. Salah satunya menyebabkan harga minyak di AS melonjak. Padahal Selat Hormuz sebelumnya terbuka untuk Amerika jauh sebelum perang dengan Iran dimulai. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer ini dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam semakin mereka gagal. Ia juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRICS di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS.
Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Warga Iran menggelar upacara peringatan di sinagog di Teheran, Iran yang hancur akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Tempat ibadah umat Yahudi tersebut hancur dibom Amerika Serikat dan Israel. Puluhan warga dan aktivis di Teheran berkumpul di reruntuhan sinagog Rafinia. Mereka terlihat berkumpul sambil mendengarkan pertunjukan musik dan pidato. Acara peringatan tersebut dilakukan setelah sinagog Rafinia hancur dalam serangan Amerika Serikat Israel baru-baru ini di Iran. Para warga menganggap bahwa sinagog tersebut bukan lagi sekedar tempat ibadah, tetapi telah menjadi simbol kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Iran. Diketahui sinagog Rafinia hancur akibat serangan Israel pada Selasa 7 April. Pemerintah Iran kembali memberi pernyataan perihal blokade di Selat Hormuz. Melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial, asalkan kapal-kapal tersebut dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Hal tersebut menyusul Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menyatakan bahwa Iran akan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat jika mau bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Iran. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Iran. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass.